di video kali ini aku mau kasih tau kalian tentang anxiety disorder atau yang biasa dikenal juga dengan gangguan kecemasan. Seperti namanya, gangguan ini disebabkan oleh rasa cemas berlebih sampai si manusianya itu sendiri sulit untuk mengendalikannya. Gitu guys. Nah, sebenarnya rasa cemas yang dimiliki manusia itu termasuk wajar loh. Namun kalau misalkan udah sulit untuk dikendalikan, terus juga masih ada tuh dia rasa cemasnya padahal si pemicunya udah diselesaikan, atau bahkan sampai mengganggu aktivitas kita, itu udah termasuk bahaya loh guys. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian beberapa gejala-gejala orang yang sedang cemas. Yang pertama itu ada dia merasa gugup, gelisah, dan tegang. Terus yang kedua itu detak jantungnya cenderung lebih cepat sehingga nafasnya biasanya juga lebih cepat kayak gitu guys. Terus yang ketiga itu dia cenderung berkeringat, terus tidak bisa berkonsentrasi, terus dia juga merasa lemas kayak gitu guys. Terus yang keempat dia tuh kayak gemeteran gitu, kayak orang menggigil gitu, kayak orang ayat sih kayak tadi. Nah terus selanjutnya juga dia tuh kayak sering berprasangka buruk, kayak aduh abis ini gue kena bahaya apa ya, gue kena masalah apa ya, kayak gitu guys. Terus yang terakhir itu dia bisa sulit untuk tidur, bahkan bisa untuk tidak tidur sama sekali guys. Nah cara membedakan mana yang anxiety normal sama yang mana yang udah berbahaya itu kalian harus tanya ke psikolog atau psikiater. Jadi kalau misalkan kalian udah sering merasa cemas berlebihan, mending kalian langsung tes aja deh. Siapa tahu kalian tuh udah kena gangguan ya. Karena kalau terus-terusan kalian biarin itu bisa membahayakan diri kalian sendiri guys. Stay tune karena abis ini aku bakal kasih tahu kalian beberapa jenis gangguan kecemasan. Nah, jenis gangguan kecemasan yang pertama itu adalah gangguan kecemasan umum guys. Penderita gangguan ini biasanya cenderung merasa cemas terhadap hal-hal sederhana. Contohnya tuh kayak pekerjaan, terus juga kesehatan, terus juga gimana sih cara berinteraksi dengan sesama. Padahal itu hal sederhana ya guys. Nah, penderita ini cenderung juga merasa mudah cepat lelah, terus juga pusing, mual, terus juga yang sulit untuk berkonsentrasi, bahkan sampai insomnia guys. Mengganggu aktivitas banget gak sih kalau misalkan kayak gitu? Nah, yang kedua itu ada fobia. Biasanya penderita fobia itu merasa takut terhadap suatu hal yang tidak ditakuti oleh kebanyakan orang. Contohnya nih, kayak darah, terus juga laba-laba, terus juga ketinggian, terus keramaian. Kan banyak tuh orang yang gak takut sama keramaian tapi dia takut, jadi tuh kayak dijadiin fobia gitu guys. Dan kalau misalkan orang udah kena kayak gini, dia tuh bisa terserang panik yang bener-bener kayak panik banget nih, gue harus kayak gimana kayak gitu. Bahkan bisa sampai pusing, pingsan, dan juga kayak mual-mual gitu guys. Astaga, saking panik itu sampai mual kayak pengen muntah. Aku pernah ngalamin yang kayak gitu karena aku takut sama ketinggian dulu. Kalau sekarang sih udah mulai terbiasa guys. Nah terus biasanya orang-orang yang fobia kayak gini menghindari hal-hal yang dia takutin guys, supaya dia tuh kayak gak panik gitu guys, kasihan juga ya. Nah terus yang ketiga itu ada gangguan kecemasan sosial. Nah biasanya penderita gangguan ini akan merasa takut ketika dia harus ada di lingkungan sosial gitu atau berinteraksi dengan orang lain gitu guys. Nah penderita ini tuh biasanya merasa kalau misalkan dia tuh selalu dinilai oleh orang lain, terus dia tuh selalu kayak diikutin sama orang lain yang kayak gitulah pokoknya, sampai dia tuh kayak takut atau malu gitu untuk berkomunikasi sama orang lain kayak gitu. Dan penderita ini tuh juga biasanya takut sama keramaian guys. Makanya dia itu sering menjauhkan diri dari tempat-tempat yang ramai atau yang mengharuskan dia untuk berinteraksi dengan orang lain gitu guys. Kasian juga ya kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan dia sekolah atau harus pergi ke mall kayak gimana. Nah terus yang keempat itu ada gangguan stres pasca trauma. Gangguan ini tuh biasanya terjadi pada mereka orang-orang yang pernah mengalami kejadian traumatik gitu guys. Contohnya dia itu tinggal di lingkungan perang, terus kayak lihat perang-perang secara langsung, terus juga dia itu sebagai korban kekerasan, misalkan orang tuanya kah atau temannya. Terus juga dia juga pernah korban bencana alam, kayak misalkan gempa, terus dia ketimpahan gitu, atau juga dia pernah kayak kecelakaan kayak gitu guys. Pokoknya yang trauma-traumatik kayak gitulah. Nah biasanya orang-orang kayak gini itu cenderung kayak
melintas gitu di otaknya, atau kayak di dalam mimpi kejadian-kejadian traumatik dari dulu yang bikin dia tuh kayak jadi gampang panik, terus gampang takut, yang kayak gitulah. Dan itu kayak bahaya banget sih guys. Ini tuh bisa sampai orangnya depresi, trauma sama banyak hal, dan kayak bener-bener kayak nggak punya kehidupan. Jadi kayak kasihan banget. Itu bahaya banget guys, harus cepet-cepet diatasi ya. Nah, terus yang kelima itu ada gangguan panik guys. Ini tuh bukan panik biasa yang kayak misalkan dari kalian jelek terus kalian panik takut dimarahin orang tua, bukan yang kayak gitu guys. Ini tuh bener-bener panik yang tiba-tiba muncul gitu aja tanpa tahu sebabnya apa guys. Bahkan parahnya ya, ketika gangguan itu udah kayak kambuh gitu, orang yang terkena gangguan itu tuh bisa kayak sampai berkeringat, lemas, terus bener-bener pusing, gemeteran, yang kayak gitu tuh parah banget kan. Apalagi kalau misalkan itu ada di tempat ramai, terus tiba-tiba dia kayak gitu guys. Dan biasanya orang-orang kayak gini juga menghindari tempat-tempat keramaian atau yang berinteraksi dengan banyak orang gitu, karena dia takut tiba-tiba gangguannya itu muncul. Kasian banget ya sih. Nah, terus yang terakhir itu ada gangguan obsesif kompulsif. Itu apaan? Jadi itu adalah orang yang melakukan sesuatu berulang-ulang untuk mengurangi rasa cemas yang berasal dari pikirannya sendiri. Mau contohnya itu kayak orang yang cuci tangan beratus-ratus kali, puluhan kali, cuma karena ngerasa tangannya itu masih kotor dan banyak kumannya guys. Dan ini tuh gangguannya bersifat menetap dan nggak tahu kapan bakal muncul. Jadi kayak itu tuh bakal mengganggu aktivitas penderitanya banget guys. Nah, kan aku udah kasih tahu kalian tentang beberapa jenis gangguan kecemasan kan. Kalau misalkan kalian merasa kalau kalian tuh kayak cemas gitu atau salah satu penderita gangguan kecemasan yang tadi, kalian tuh bisa melakukan beberapa hal untuk mengatasinya. Yang pertama itu dengan mencukupi waktu tidur dan istirahat kalian guys, karena tidur sama istirahat itu penting banget. Terus yang kedua itu kalian coba untuk ngelakuin yang kayak merilekskan pikiran kalian, contohnya itu kayak meditasi atau yoga. Terus yang ketiga itu kalian perlu juga yang namanya mengurangi kafein atau alkohol. Contohnya kayak kalian tuh usahain jangan minum yang namanya kopi sama kayak bir, wine gitu guys. Pokoknya mengandung kafein sama alkohol. Nah, terus yang keempat itu juga bisa dengan melakukan olahraga fisik atau kayak main basket, ya pokoknya olahraga lah. Terus kalau misalkan yang kelima itu kalian coba buat cerita ke teman, bertukar pikiran yang kayak gitu. Mungkin itu bisa lebih menenangkan hati dan pikiran kalian guys. Nah, kalau misalkan kalian udah melakukan itu semua tapi kecemasan kalian itu masih ada, aku saranin ke kalian buat langsung hubungin psikolog atau psikiater, karena itu udah bahaya guys. Kalau itu terus berlanjut, aktivitas kalian ke depannya itu bakal terganggu terus gitu guys. Jadi makasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan buat kalian yang misalkan ngerasa kalau kalian punya gangguan, aku yakin kalau kalian pasti bisa. Ayo semangat, jangan mudah menyerah. Karena kalian ngerasa kalian itu berbeda dari yang lain, kalian tetap the best. I love you guys, God bless you.